Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga baik Inkisaria, alhamdulillah kembali lagi dengan saya Febrian Adiarsa yang saat ini eh, atas izin Allah saya bersama dengan seorang dai, ustadz yang masya Allah luar biasa. Beliau adalah Ustadz Fadlan Garamatan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat Ustadz. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillah. alamin. Beliau ini sejak pertama ketemu sampai sekarang pun full senyum. Masya Allah. Gimana Ustadz keadaan hari-hari ini? Ya, Luar biasa. kalau tidak ada dakwah kita sakit. Ya baik, jadi keluarga baik Inkisaria, kita kedatangan seorang dai yang luar biasa dalam berdakwah. Jadi sekarang kita akan bahas tentang ini Ustadz, membangun Indonesia dengan dakwah Ustadz. Subhanallah. Karena kan Indonesia ini kita ini banyak anak mudanya Ustadz. Banyak anak muda, banyak pemuda, akan tetapi mungkin kurang bisa mengenal dengan agamanya. Karena kalau dilihat-lihat Ustadz, mohon maaf, di masjid itu lebih banyak dan lain-lain, itu lebih banyak pemudanya Ustadz. Gimana Ustadz? Itu menunjukkan siklus dari dakwah tidak berjalan. Dan ya kita perhatikan bahwa negeri kita Indonesia ini menjadi penduduk muslim terbesar di dunia. Dan Indonesia juga menjadi bangsa yang punya masjid terbanyak di dunia. Masjid terbanyak di dunia Indonesia. 800.000 itu. Indonesia juga menjadi negeri yang memiliki pondok pesantren terbanyak di dunia. Masya Allah. Indonesia juga menjadi pusat majelis taklim terbanyak di dunia. Tetapi kalau dilihat sholat berjamaah, masjidnya sepi. Dan dari hasil statistik dari penduduk mayoritas itu 54% belum bisa baca Quran. 54%, berarti lebih banyak yang belum bisa ya Ustadz. Kenapa itu terjadi? Kenapa tadi anak muda tidak ada di masjid? Ya. Kenapa belum banyak yang belum bisa baca Quran? Dakwah tidak maksimal. Kenapa tidak maksimal? Semua orang Islam menganggap urusan dakwah itu diserahkan kepada mereka yang datang dari pesantren, mereka yang punya hafalan Quran, mereka yang lulus dari Timur Tengah. Padahal bahasa Nabi kan sederhana. Balighu anni walau ayat. Sampaikan walhanya satu ayat. Harus satu ayat. Ya. Maknanya adalah ketika engkau sudah berkemampuan mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka engkau berhak menyampaikan peran 2 kalimat syahadat kepada teman, kepada sahabat, kepada kawan, kepada orang tua, kepada anak, kepada usia sama usia. Kemana dai? Kemana orang Islam itu? Ya. Maka secara pandangan bahwa kita harus mengambil peran karena Indonesia ini merdeka dengan dakwah. Ya. Itu harus dipahami oleh kita. Kenapa? Dengan dakwah Allah melalui wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqun. Berpegang teguh kalian kepada tali agama Allah, jangan kalian bercerai-berai. Lalu dirangkum atau ditadaburi ini ayat Quran menjadi 3 energi bagi kebangkitan. 3 energi itu pada masa lalu dikenal dengan janji atau sumpah. Berbangsa satu, bertanah air satu, berbahasa satu. Sehingga semua orang. Siapa? Ada Yong Yava, Yong Bali, Yong Celebes, Yong Sumatera, Yong Ambon menjadi sebuah ikatan bahwa kita ingin keluar dari persoalan bangsa
dan gimana dijajah oleh orang yang bukan satu perjalanan dalam bangsa Indonesia. Asing. Maka lahirlah semangat bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Kenapa itu diperjuangkan? Karena mereka ingin meletakkan dasar negara atau dikenal dalam bahasa agama rukun negara. Indonesia berdasarkan qul huwallahu ahad atau bahasa nasionalnya ketuhanan yang Maha Esa. Iya. Sehingga sama-sama berjuang walaupun kita tidak punya senjata modern, hanya bambu runcing, tapi senjata terbesar kita adalah iman, tauhid, akidah. Iman, akidah, tauhid itu menjadi energi yang membuka pintu langit untuk bisa menerobos ke bumi agar berilah rahmat itu kepada Indonesia. Pada tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah, bertepatan 17 Agustus hari Jumat 1945, Indonesia dirahmati kemerdekaan. Nah, dan ini harus disampaikan kepada anak muda. Siapa di dalamnya? Anak muda yang berjuang. Masa Nabi juga pemuda terbaik Ali bin Abi Thalib waktu itu. Kalau anak muda Indonesia di lingkungan masjid terbaik, mereka pasti merasa malu kalau dia tidak berdiri di saf pertama. Sekarang saya tanya Mas, pernahkah di Indonesia ini ada masjid yang membawa kasus ke pengadilan gara-gara berkelahi tidak kebagian saf pertama? Enggak ada. Enggak ada ya, karena orang tidak merasakan nikmatnya berada di saf pertama. Orang lebih suka di belakang, telur ayam. Orang nggak mau onta di depan. Iya, benar-benar. Kenapa mereka tidak paham itu? Karena dakwah kita tidak sampai kepada orang-orang itu. Maka dakwah itu ada di mana? Mulai dari diri sendiri, mulai dari keluarga sendiri. Ayah punya peranan dakwah selain kepala rumah tangga mencari nafkah, tapi dia harus memiliki peranan dakwah yang tinggi. Istri punya peranan dakwah yang tinggi. Kedua-duanya padukan menjadi energi dakwah untuk turun kepada anak keturunan. Kalau anak muda tidak ke masjid, tanya ayah ibunya. Keseharian ayah ibunya ke masjid atau tidak. Kalau ayah mengerti peranan ke masjid itu kuat, maka dia akan mendorong anaknya ke masjid. Maka walaupun ayahnya di masjid lain, dia dari rumah terdekat ke masjid karena pendidikan orang tua. Mengapa itu dilakukan? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Jiwa harus hidup. Jiwa hidup itu adalah jiwa yang membuat dirinya dengan alam semesta ada, tapi hubungan dengan langit Allah Subhanahu wa taala ada. Atau disebut dengan hablum minallah, tapi hablin nas juga. Harus seimbang. Jadi terjadilah perjalanan hidup harus seimbang. Kapan tidak seimbang? Ada gangguan di alam semesta. Maka seluruh masyarakat Indonesia khususnya yang beragama Islam, ambillah peranan dakwah untuk mencerdaskan anak-anak keturunan kita, baik di wilayah perbatasan, di gunung, di lembah, di kampung, di sungai, di pulau, sampai di kota-kota besar, untuk merangkul semua orang bahwa dengan dakwah itu kita berkemampuan mencerdaskan orang lain. Mencerahkan orang lain untuk memahami apa itu Islam, apa itu akidah Islam, apa itu tauhid Islam. Sehingga dia kemana dia belajar ilmu pengetahuan setinggi-tinggi apapun, tertanam dalam jiwanya bahwa akidah itu penting, iman itu harus ada. Ini ngomong-ngomong pemuda ya, Ustaz. Pemuda ini kan memang perannya kan nggak bisa disepelekan ya, karena yang akan meneruskan bangsa, negara dan agama ini kan pemuda saat ini ya, Ustaz. Ngomong-ngomong dulu Ustaz, mulai dakwah umur berapa sih Ustaz? Ya,
Karena mengikuti keteladanan orang tua. Di kampung, yang namanya kampung, melihat orang tua pagi-pagi mengajar selesai mengajar, sholat duhur, makan selesai, lalu mendayung ke kampung lain untuk mengajarkan agama. Ada jadwal. Oh, Hari ini di ada. kampung A, hari ini kampung B, hari ini kampung C. Dan itu berjalan terus-menerus. Tanpa mengharapkan dan imbalan dari warga yang ada di kampung. Tapi mengajari orang baca Quran, mengajari orang bagaimana pandangan sunnah Nabi, ya kan? Dan melihat ini menjadi keteladanan yang perlu dilanjutkan. Kalau orang tua di kampung hanya menggunakan sampan atau perahu kecil untuk ke kampung-kampung, ya kita harus sekarang menggunakan ilmu yang lebih baik untuk bisa bagaimana mendakwahkan sampai ke wilayah di mana ada hamba Allah yang belum beriman atau yang sudah beriman. Yang belum beriman, perkenalkan. Yang sudah beriman, pemahaman itu harus disampaikan. Oh, ini keliru, ini salah, ikuti cara dengan ini. Supaya bisa menjadi benar. Jangan menyalahkan mereka. Jangan menggolongkan mereka jadi orang kafir atau kelompok neraka. Tidak boleh. Setiap orang di bumi berhak menjadi orang beriman, berhak mendapatkan pintu surga. Tapi kapan mereka mendapatkan pintu surga dan berhak menjadi orang beriman? Dakwah harus sampai kepada mereka. Dakwah harus dibawa kepada mereka. Dia syirik, dia musyrik. Apakah kita biarkan dengan syirik dan kemusyrikan? Tidak. Datangilah. Walau di saat kita mendatangi mereka, fitnah, cemoohan, ancaman, segalanya berhadapan dengan kita. Tetapi kita dengan niat yang tulus bahwa kita ingin mencerdaskan mereka bahwa Islam memberi pandangan. Islam menjadi mabda kehidupan untuk menyampaikan pandangan pemikiran kepada orang agar hatinya terbuka. Awal pasti mereka menolak. Tetapi lambat laun dia akan menemukan jati dirinya bahwa aku bukan siapa-siapa, aku adalah hamba. Maka sesama hamba menguatkan kehambaan kita kepada Allah melalui dakwah. Ada orang yang berdakwah, dia merasa dia hebat, lalu dia menyalahkan orang lain. Padahal tidak penting. Yang penting adalah menyamakan kita berjuang bersama-sama, saling mendukung. Apa yang disampaikan oleh sahabat ini, teman ini, kawan ini, ketika dia menyampaikan keliru, maka kita mendatanginya untuk meminta pandangan dengan, gak usah ribut-ribut. Dan ini yang harus dilakukan oleh kita. Terutama di dalam rumah tangga. Yang kedua, di lingkungan harus RT punya peranan tinggi terhadap dakwah. Karena kita di Indonesia nggak ada peranan RT ini nggak punya peran terhadap agama, ini kurang. Bagaimana caranya? RT harus connect dengan masjid. Untuk menjaga warga negaranya harus jiwanya hidup, supaya tidak boleh ada narkoba di RT, ada aliran sesat di RT, ada rentenir di RT, ada maling di RT. RT punya peranan untuk mengurus warganya. Bagaimana mengurus warganya? Harus hatinya hidup. Hidup terhadap dirinya, hidup terhadap lingkungannya, hidup terhadap masjidnya, hidup terhadap negaranya. Sehingga di RT ini menjadi pusat tertinggi untuk mencegah kemungkaran. Maka RT menjadi pimpinan tertinggi dari negara, dari RT harus melakukan dakwah agar connect kepada masjid. Selesai sholat subuh, setiap hari atau di hari libur, RT absen. Warga RT 1 berapa orang? 100 kakak, berapa orang yang masuk ke masjid? Yang tidak masuk ke masjid, menjadi tanggung jawab RT. Datang ke warga, isi belangko, kenapa hari ini tidak ke masjid?
Kenapa subuh ini tidak ke masjid? Selama ini kenapa tidak ke masjid? Kalau ini dibuat oleh kita dengan energi dakwah yang kuat, maka para bapak-bapak di lingkungan RT bersama laki-laki dengan RT mengambil energi kuat untuk mendorong diri mereka malu kalau dia tidak ke masjid. Dikasih pemahaman ya. Ya, dikasih pemahaman, harus diberi pengertian. Karena saya nanti dia meninggal dunia, diperiksa oleh malaikat Allah. Selama jadi pimpinan masyarakat tertinggi di RT, apa yang kamu lakukan dengan agamamu terhadap masjid, terhadap warga masyarakat yang kau pimpin? Pak RT. Dengerin Pak RT. Berarti apa nih Ustaz? Kalau ada warga nggak ke masjid berarti Pak RT-nya kena ya Ustaz ya? Ya, dia di dalam lingkungan itu harus menjadi preventif. Iya, contoh dan Dia teladan. menjadi pengayoman. Ah, Dia menjadi jembatan mencerdaskan. ya. Termasuk masalah kehidupan keluarga yang ada di RT. Ketua RT pun dia lebih hebat dari anggota dewan, dia lebih hebat dari gubernur, dari bupati, karena dia yang tahu masalah warga ada di situ. Maka setiap RT dia harus jadi pandito, dia menjadi guru, dia menjadi penyelenggara tatanan masyarakat rumah tangga. Dari sisi agamanya dia harus tahu, ada cekcok di rumah tangga dia harus. Kalau dia tidak punya ilmu itu, connect kepada mereka yang ada di masjid. Di masjid ada lembaga penasihat agama, lembaga yang melakukan pembinaan. Oh, itu kalau dilakukan dengan baik di seluruh tanah Indonesia, kita akan melihat negeri ini akan makmur masjidnya, makmur manusianya. Karena tadi dakwah, 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 dakwah. Maka tidak perlu dakwah itu harus dilakukan oleh orang-orang yang punya pendidikan tinggi dengan agama. Tidak. Tugas kita semua untuk mencerahkan orang, mengkaryakan orang dengan agama ini supaya mereka hidup dalam rangka mengetahui bahwa kebatilan itu di depan mata, maka perlu ada kebenaran. Jangan sampai tenggelam ke dalam kebatilan sehingga membuat kita terlena dan pada akhirnya membuat kebenaran itu seakan-akan itulah kebatilan. Memutarbalikkan fakta. Iya, dan maka perlu dengan energi kebenaran itu mengajak semua orang. Ya. Anak muda, remaja, orang yang sudah menikah ataupun belum menikah, dipadukan mereka. Nggak usah anak muda susah cari jodoh, cari jodohnya di masjid aja. Iya. Kita lihat ternyata ada ketua remaja masjid yang gagah, ngajinya bagus, akhlaknya baik. Rebutan, siapa yang rebutan? Mereka yang berdiri saf-saf terakhir. Karena terbiasa ke masjid, maka Allah menyambung konektivitas antara niat dan hajat mereka itu. Dan kalau apalagi ayahnya ke masjid, ibunya ke masjid, ketemu lagi, itu lagi ada di masjid. Besok kita ke rumah RT 2, ada warganya, rajin di masjid. Konekkan itu. Gak usah disusahkan. Bahkan ekonomi masyarakat pun RT ketika dibuat menjadi tinggi, menjadi kekuatan yang besar, maka di RT ini bisa ada ekonomi. Ada sudut ekonomi. Produk apa yang harus dijual di sana? Produk apa yang harus dikembangkan di sana? Maka RT bisa mengatakan kepada warga masyarakat yang ada di sekitar itu bahwa selain kita memakmurkan masjid, kita akan menghidupkan ekonomi warga di sini, maka di sini ada produk yang harus dibuat. Gak usah beli beras ke tempat lain. Di RT ada kok, punya supermarket. Supermarket RT 1. Supermarket Al-Hidayah RT 1. Menghidupkan perekonomian. Iya. Jadi memang harus ada contoh atau role model yang ditiru ya Ustaz, dalam keluarga ya Ustaz. Wajib dilakukan oleh kita semua. Kalau seorang ayah ya harus mencontohkan kepada anak-anaknya. Kalau dia seorang ibu, dia harus juga mengajarkan kepada anak-anaknya Ustaz. Jadi
kalau dilihat dari yang kita obrolin di awal, sedikitnya pemuda yang datang ke masjid. Berarti kan ada dakwah yang mungkin tidak berjalan atau salah metode dalam berdakwah. Terputus. Terputus. Gimana Sat untuk memperbaikinya? Ya, yang memperbaikinya adalah pertama, saya kira di setiap masjid sudah ada manajemen. Hanya belum ada manajemen pemuda. Ya. Mm-mm. Nah, maka kemaslah program-program di masjid itu untuk melibatkan para pemuda itu. Pemuda bisa broadcast di masjid dong. Di masjid ada broadcastnya. Jadi dia menyampaikan ide-idenya. Dan ini sebenarnya sederhana. Kalau kita mau membuat itu jadi baik, maka tadi saya bilang, di RT kita bisa tahu siapa yang penjahat, siapa yang orang zolim, siapa yang pemabuk, siapa yang teroris, siapa yang radikal, kita udah bisa tahu. Mm. Dan itu menjadi bagian untuk kita membantu negara, sehingga mencegah adanya permasalahan-permasalahan yang kita tidak inginkan. Penyimpangan dalam Ya, agama. penyimpangan hidup oleh karena tadi orang ini karena tidak dakwah, tidak tersentuh hatinya, tidak gerak hatinya, sehingga dia mau kemana? Ketika dia tidak punya eh, jiwa yang cerdas, pendengaran yang tajam dengan iman yang baik, pada saat orang lain membawa aturan lain, ideologi lain, dia terkonek. Akhirnya yang terjadi adalah tadi narkoba tiba-tiba ada di RT kita. Siapa anaknya? Malu. Tapi kalau tadi ini sinergi terus antara warga dan RT dengan masjid, maka dapat dipastikan bahwa di wilayah itu orang hidup dengan makmur, damai, dan mereka mempunyai kemampuan memakmurkan masjid. Malu kalau dia sholatnya di rumah. Berarti masjid itu juga sebagai benteng ya sih ya? Masjid awal berdirinya pusat peradaban manusia. Oh, ya. Zaman Rasul dulu, semua di masjid itu. Segala sesuatu dibuat di masjid. Mm-mm. Jangan akad nikah saja di masjid. Disolatin di masjid. Meninggal bawa ke masjid. Selama hari-hari dia tidak ke masjid. Ustadz ini saya juga pengagum Ustadz loh. Ustadz itu ini keluarga Back in Kisaria ya. Saya tuh eh, insya Allah itu 1 tahun ya, Ustadz. Mungkin 3 sampai 4 kali saya lihat ceramahnya Ustadz di YouTube. Dan saya sebenarnya nggak kepikiran bisa ketemu sama Ustadz, tapi Masya Allah, Allah takdirkan kita bisa ketemu. Perjalanan dakwah Ustadz itu kalau saya lihat di YouTube, Ustadz, saya lihat itu luar biasa Ustadz. Nggak semua itu bisa. Nggak semua bisa dan Allah mampukan Ustadz untuk bisa melakukan hal itu. Menurut Ustadz pribadi, halangan atau cobaan terbesar apa dalam dakwahnya Ustadz? Yang saya patahkan itu. Katakan gimana Ustadz? Maksudnya banyak orang kalau bicara dakwah lalu ketika dia lihat tantangannya maka dia mengundurkan diri. Dia nggak bakal ngelakukan. Tetapi tantangan-tantangan yang diperhadapkan kepada kita hari ini sudah dialami oleh para nabi dan rasul, terutama Rasul Muhammad SAW. Mereka saja merasakan tantangan, rintangan, permasalahan dalam dakwah, apalagi kita hari ini. Maka jadikan tantangan itu menjadi vitamin dalam dakwah. Kapsul energi baru dalam dakwah. Walau tubuhmu disakiti, biarlah disakiti. Asal jangan pada saat disakiti engkau meninggal dunia. Kalau nanti engkau meninggal dunia, jadikan perjuangan itu menjadi surgamu. Tapi jadikan tubuhmu menjadi saksi bahwa inilah tubuh yang diberikan oleh Allah untuk berbuat apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu. Kita jalan. Sebab kita takut kalau nanti kita belum tiba kepada orang bersangkutan, tiba-tiba kiamat tiba dan dia neraka. Dia masuk neraka. Dia akan bilang orang Islam tidak mendakwakan saya, ya Allah. Kita kena semua.
maka kita melakukan melalui kemampuan yang ada untuk berjalan dengan apa adanya. Yang penting pengetahuan, etika dakwah, akhlak dakwah harus disampaikan dengan cara yang arif, bijaksana kepada mereka. Kalau awal mereka mencorak, ya itu sudah terjadi di masa lalu. Kita terus mengulangi lagi sampai mereka akan mengerti, kok kenapa orang ini berulang-ulang? Ada apa kira-kira? Tentu hati mereka dibuka oleh Allah untuk minimal bersilaturahmi, minimal berdialog, minimal saling mencari tahu. Dan ujung-ujungnya adalah hidayah akan berpindah kemana mereka. Dan hidayah bukan milik kita, itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perlu diketahui oleh kita semua bahwa ketika kita kena tantangan, itu jangan mundur. Allah ingin tahu ini benar-benar dakwah atau main-main. Ini sungguh-sungguh atau hanya sekedar. Nah, ini yang perlu diluruskan oleh kita sehingga melihat tantangan itu menjadi energi baru, menjadi vitamin dakwah lah. Boleh jadi hari ini mereka menyakiti kita. Tapi 1, 2 hari, 3 bulan akan datang mereka akan tidak menyakiti karena mereka sudah tahu. Boleh jadi hari ini mereka tidak suka. Tapi tampilan akhlak dakwah, metode dakwah, kurikulum dakwah dengan baik dan benar kepada mereka. Kan nanti mereka sudah menyebut Allah dan Rasulnya, Allah menjadi Rob mereka, Rasul menjadi utusan mereka, jadi saksi Allah untuk mereka. Mulailah masuk ayat suci, kitab suci, masuk bagaimana cara sholat, baru masuk mulai bagaimana cara wudhu, bagaimana menjaga tetap bersih dari kesucian. Dari waktu ke waktu. Akhirnya mereka juga mengerti dan mengatakan, oh subhanallah, Islam membuat kita dari bangun tidur sampai tidur kembali dalam doa yang tinggi kepada diri jiwa setiap insan yang hidup di mana saja. Mau tidur, menyebut nama Allah. Bangun tidur, bersyukur kepada Allah. Mau masuk kamar mandi, lapor sama Allah. Keluar dari kamar mandi, bersyukur sudah keluar dari kamar mandi. Berpakaian, lapor sama Allah. Menuju meja makan, minum, lapor sama Allah. Pamit kepada istri, lapor sama Allah. Pamit kepada ibu, ayah, lapor sama Allah. Keluar rumah, lapor sama Allah. Di jalan juga. Sehingga terjaga perjalanan hidup itu dengan ruh yang tajam hidup. Yang penuh dengan kecerdasan dan pencerahan. Yang penuh dengan mencerahkan dan mencerdaskan. Sehingga hati ini berlapang-lapang berjalan di bumi untuk mengetuk pintu hati orang. Ketemu orang, assalamualaikum, doa lagi. Sebelum melanjutkan pembicaraan, berdoa lagi. Ya Allah, semoga saya bertemu sahabat ini. Allah kasih dia hidayah. Apa kekurangan dirinya engkau sempurnakan. Apa kekurangan saya engkau juga sempurnakan. Berpisah juga salaman. Saling mendoakan untuk berpisah. Happy-nya. Maka orang Islam ketika dia berada di titik al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum. Zero mind yang membuat bahagia. Berarti dakwah itu bukan tantangan tapi hobi ya. Udah jadi hobi ya. Dakwah itu pekerjaan bergengsi kok. Bergengsi. Dan menyenangkan. Kenapa dia pekerjaan bergengsi? PNS. Pegawai Nabi SAW. Masya Allah. Istimewa Ustaz. Iya, karena Allah sendiri juga udah janji Ustaz ya. Dalam Al-Quran itu di surat Muhammad insya Allah yang terjemahannya tuh gini. Ustaz. Siapa yang menolong agama Allah pasti Allah kuatkan. Intan surullah yang surukum wa yusabit akadamakum. Jadi gak perlu ketakutan. Dan siapa yang menghalangi agama Allah, Allah juga jaga. Dan kita lihat Allah bilang dalam Allah sampaikan dalam Al-Quran surat As-Saf ayat 7, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimu nurihi walau karihal kafir. Mereka berusaha memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut mereka. Allah bicara masa lalu, mulut mereka.
Mulut mereka ini ada Facebook, internet, Ya. WhatsApp, Instagram, macam-macam. Tapi mereka tidak sanggup. Allah mengatakan, wallahu mutimu nurihi walau karihal kafir. Allah tetap memancarkan cahaya ini walaupun orang kafir tidak menyukai. Walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Allah menyuruh rasul membawa petunjuk Al-Quran. Dan Allah memenangkan agama ini atas agama-agama. Walaupun orang musyrik tidak menyukai. Artinya jaminan Allah itu sudah ada. Kenapa kita harus ketakutan? Kenapa kita harus banyak berhitung? Dan ketika kita ke lokasi dakwah, jangan berpikir bahwa kita yang menang. Dan jangan berpikir bahwa di sana kita akan menemukan pujian. Tapi mimpilah bahwa kita pasti berhadapan dengan persoalan. Maka nikmati persoalan itu menjadi madrasah. Menjadi arafah bagi perjalanan hidup untuk mencerdaskan mereka di kampung itu menuju peradaban yang lebih baik. So, istimewa. Duh, mau nangis tapi ada kamera nggak jadi deh. Saat tema kita membangun Indonesia dengan dakwah. Indonesia dengan dakwah itu diawali dengan kalau Ustadz bilang tadi adalah mencontoh ayah. Contoh ayah. Sekarang ini banyak keluarga itu yang justru pisah, Ustadz. Ibu dan ayah. Tips Ustadz untuk keluarga kita, khususnya keluarga baik Inkisaria ini apa, Ustadz, dalam menjaga dan membina rumah tangga, Ustadz? Agar bisa melahirkan generasi-generasi pendakwah seperti Ustadz. Yang pertama, perlu dipahami oleh kita bahwa kalimat wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahma inna fi dzalika la ayati liqaumin yatafakkarun. Tanda-tanda kebesaran Allah itu mencari pasangan dari jenismu sendiri, bukan dari batu, bukan dari kayu, bukan dari pasir, tapi dari jenismu sendiri. Bukan juga dari binatang. Maka dari jenismu sendiri ini harus melihat wa nafsi wa masawwaha, demi jiwa serta penyempurnaan. Bahwa saya melaksanakan nikah ini, akadun nikah ini tidak lain kecuali taat kepada Allah dan mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Jangan lihat cantiknya. Jangan lihat gantengnya. Jangan lihat kekayaannya. Tapi lihatlah kekurangan yang ada pada dirinya dan kekurangan ada pada diri kita. Bahwa agama ini membawa iman untuk membuat yang berbeda menjadi satu. Sehingga ketika mereka menemukan perbedaan di dalam kekurangan itu, saling mengisi, saling mencerahkan, saling mencerahkan. Tapi ketika orang tadi melihat dari kekayaan, kecantikan, kegantengan, maka telah hilang itu pandangan perjalanan hidup menuju yang hakiki. Tapi kalau melihat-lihat dengan tadi keimanan, bahwa ini ikatan dari Allah yang menyambung kita menjadi energi, maka dia menikmatinya. Hanya gara-gara pakaian tidak cuci ribut, hanya gara-gara nasinya garam ribut, nggak penting.
Nasi yang penuh dengan garam, sayur yang penuh dengan garam, atau ikan yang penuh dengan garam. Karena kita tahu sebagai laki-laki, harus tahu, istriku terlalu sibuk mengurus anak-anakku, mencuci pakaianku, mungkin memasak makanan yang aku makan, hari ini garam, aku bahagia. Dan aku bisik kepada istriku, aku tahu makanan hari ini garam, tapi bukan hatimu yang sesungguhnya. Istri kan merasa, ya Allah, saya salah. Dan dia sebagai sang suami, pemimpin rumah tangga yang niat tadi iman kepada Allah, akan dia bilang sama istrinya, "Mak, yang rasanya tidak enak kalau aku sendiri mencicipi makanan. Bolehkah aku menyuap engkau Nyiapin. makanan itu?" Begitu dia makan, dia bilang, "Kok garam?" Ya itulah yang aku ingin berbagi dengan kita. Nikmat bersama garam. Jangan dibuat jadi masalah. Iya, iya, Ustaz. Saling menerima Dia kekurangan. menerima. Tentu sang istri dengan tenang akan memeluk suaminya dan mohon maaf lahir batin, Pak, ya aku malu kalau hari ini aku menyuap engkau makanan yang garam terlalu banyak. Sang suami yang mengatakan, aku bangga. Aku tahu keseharian. Mungkin engkau sedang menyusui anak kita, anakku. Sehingga engkau salah melihat anak yang sedang meniti lalu tangan mengambil garam, kira itu gula. Pandang itu dulu lah. Sementara untuk membuat netralisir, karena tadi ada iman tadi di dalam. Maka wahai para pemuda yang menikah, janganlah melihat kecantikan. Karena kalian sedang menyambung. Suami mengatakan la ilaha illallah. Maka istri yang menjawab Muhammad Rasulullah. Ketika istri mengatakan la ilaha illallah, maka sang laki menjawab Muhammad Rasulullah. Gak boleh ada kecekcokan di situ. Tidak ada karena ikatan kesaksian dua itu. Jadi memang harus benteng terakhir itu memang keluarga. Karena lingkungan terdekat. Dan keluarga ini menjadi teladan. Masjid jadi teladan. Coba kalau antum di lingkungan masjid, camat jadi imam di situ. Bangga kan? Camat, udah camat, gagak, imam lagi. Atau di situ ada RT jadi imam. Subhanallah, ketua RT 1 sudah gagak, ketua RT lagi, imam, suaranya bagus lagi. Nah, apalagi kalau di situ ada pemuda jadi imam. Anak siapa itu? Suaranya bagus sekali. Oh, anak dari RT 2, anak dari RT 3. Jadi kualitas lingkungan itu menjadi tumbuhnya rahmat baru apabila energi dakwah itu dijaga bersama-sama oleh masyarakat di lingkungan. Dihidupkan. Sehingga masyarakat dan pemuda atau orang-orang di lingkungan manusia malu kalau seharian dia tidak datang ke masjid. Dan ketika dia tidak ke masjid, pasti ada kawan pemudanya. Coba kita ke rumahnya Alif ya, kenapa tidak ke masjid? Oh, Alif lagi ada keluar kota, ikut lomba MTQ di kabupaten ini. Bangga mereka. Sehingga ekosistem dakwah antara warga dan masjid, masjid dengan warga, lingkungan dengan warga, lingkungan dengan masjid itu menjadi energi yang hidup karena jiwanya dihidupkan. Maka secara sadar atau tidak sadar di situ kita menjaga warga negara, kita menumbuhkan warga negara, kita menghidupkan keadaan warga negara, dan disitulah tumbuh Indonesia yang aman, damai, sejahtera, bahkan adil dan makmur ada di sana. Alhamdulillah. Satu lagi mas. Saat masjid udah kita bahas nih. Keluarga udah kita bahas dalam apa namanya dalam konteks untuk membangun Indonesia dengan dakwah. Sekarang ketika Ustadz berdakwah ke pelosok,
nggak hanya ke pelosok ya, ke tempat di perkotaan juga Ustadz berdakwah. Harapan Ustadz untuk bangsa Indonesia ke depan itu apa? Setelah Ustadz melakukan dakwah. Eh, Ulama yang berjuang itu menjadikan Indonesia ini menjadi bangsa yang memiliki keteladanan dakwah terbesar di dunia. Indonesia. Karena tidak ada negara yang jumlah pulaunya 17.000. Dan tidak ada negara yang heterogen penduduknya, sukunya, bahasanya. Tapi para pejuang bangsa itu menjadikan keteladanan yang diletakkan pada dasar kehidupan negara. Yang selalu menjaga mereka walaupun dia berbeda tapi diikat oleh perbedaan ini satu kekuatan. Dan super hebat. Ulama dan para pendiri negara, pejuang negara itu meletakkan dia pada Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu. Indonesia. Dan Allah dalam Islam memberitahu kepada orang Indonesia, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uba wa aqaba ila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia itu dari Adam. Laki-laki Adam. Perempuan Hawa. Menjadikan kamu ada orang Sumatera, ada orang Jawa, ada orang Bali, ada orang Madura, ada orang Sulawesi, ada orang Kalimantan, ada orang Maluku, ada orang Irian, ada orang NTT, supaya kamu saling kenal, mengenal dalam kebangsaan. Yang membuat kamu berbeda bukan rambutmu, bukan sukumu, tapi bagaimana cara engkau dekat dengan Allah. Jadi lengkap sudah. Kalau semua orang Indonesia diterapi dengan cara ini, maka kita akan menemukan keteladanan baru Indonesia dengan kepemimpinan yang mendorong manusia untuk membuat Indonesia menjadi sumber inspirasi masyarakat dunia. Amin. Insyaallah. Karena dakwah tadi dengan konsep ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Walaupun negeri kita bukan negeri turunnya para nabi dan rasul, tapi prakteknya dilakukan dengan ribuan orang, jutaan manusia di Republik ini. Bukankah dengan praktek yang membuat terbaik itu sehingga pintu langit itu Allah buka untuk Indonesia tercinta. Dan kita harus sadar semua hari ini walaupun tadi masjid belum makmur, jangankan masjid belum banyak orang yang baik, 54% belum baca Quran. Itu menjadi motivasi kepada kita dan tanggung jawab kepada kita untuk bergerak dalam dakwah ini, mendorong orang selamat. Dan visi misi dakwah terbaik dari Nabi yang dibuat dalam Al-Quran, anitum harisum alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bahagia terbaik, selamat yang terbaik itu hanya bersama Allah. Sehingga Nabi tidak perlu dengan lemparan batu di kota Taif. Bagaimana orang Taif suatu saat akan bahagia dan selamat. Dan kebahagiaan itu hanya bersama Allah dan selamat itu bersama Allah. Kita juga harus begitu. Membawa bangsa dari Sabang sampai ke Merauke sampai ke Sabang, bahagia dan selamat hanya bersama Allah. Maka cerdaskan orang dengan dakwah yang baik dan benar. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Keluarga Baik Intisariah, alhamdulillah. Hampir 1 jam kita bersama dengan Ustaz Fadlan Garamatan. Sejuk beliau dakwahnya. Pantesan ini Ustaz, banyak diterima dakwahnya di mana-mana. Ternyata Ustaz itu sejuk, murah senyum. Allah. Baik, terima kasih keluarga Baik Intisariah telah menyaksikan podcast Faedah kali ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Fadlan Garamatan bisa menjadi wasilah datangnya hidayah bagi kita semua. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin.
Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.